Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi paling banyak di wilayah Asia Tenggara. Nah, minyak bumi tersebut merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di negara kita. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi mengenai sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu, kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita mulai dari pengertian sumber daya alam terlebih dahulu. Sumber daya alam itu merupakan semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi, segala apa yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan itu disebut dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan jenis, dan yang ketiga berdasarkan potensinya. Nah, kita mulai dari sumber daya alam berdasarkan sifatnya dulu. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu terbagi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource, seperti di gambar ini. Nah, sumber daya alam ini artinya apa? Artinya adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dalam kurun waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya itu dapat dengan mudah diproduksi kembali. Nah, contohnya itu adalah matahari, angin, air, tumbuhan, dan hewan. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama untuk memproduksinya kembali. Yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini artinya adalah sumber daya alam yang ketika habis dan tidak tersedia lagi, maka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksinya kembali. Nah, contohnya ini seperti barang-barang tambang. Contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan barang tambang lainnya. Jadi, ketika sumber daya alam tersebut habis, diperlukan waktu jutaan tahun yang akan datang untuk memproduksinya kembali. Nah, jadi inilah dia 2 sumber daya alam menurut sifat kelestariannya. Nah, mari kita amati gambar ini. Ini tadi contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk memproduksinya kembali. Nah, contohnya seperti pohon. Waktu tumbuhnya itu contohnya sekitar 5-10 tahun itu sudah bisa tumbuh lagi. Sementara kalau misalnya seperti ini contohnya gambar batu bara, itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali, bisa sampai jutaan tahun untuk dapat mendapatkannya kembali. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama itu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kalau dikatakan abiotik biasanya itu benda mati atau tidak hidup. Nah, sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini merupakan sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Nah, jadi tidak hidup. Nah, disebut dia benda mati. Contohnya itu adalah tanah, seperti ini, tanah, air, udara, batuan, mineral. Nah, jadi tanah, air, udara, batuan, mineral ini tergolong ke dalam sumber daya alam abiotik, yaitu benda mati. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, ini kebalikan dari abiotik. Kalau abiotik tadi benda mati, kalau biotik ini berarti hidup. Nah, sumber daya alam biotik itu merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kan contohnya seperti hutan, kemudian contohnya seperti tanaman pertanian, ternak, hewan liar dan peliharaan. Contohnya seperti burung, reptilia, dan ikan. Contohnya seperti di gambar ini. Nah, inilah dia 2 sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu abiotik dan biotik. Kalau abiotik tadi benda mati, biotik itu makhluk hidup. Nah, yang ketiga itu sumber daya alam berdasarkan potensinya.
Nah, di sini ada 3. Yang pertama, sumber daya alam materi. Mohon maaf, ini gambarnya bukan yang ini anakku, tetapi yang ini. Ada kesalahan sedikit. Nah, jadi sumber daya alam materi itu apa? Nah, sumber daya alam materi itu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Jadi bentuk fisik dari sumber daya alam itu yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti batu, kerikil, besi, emas, dan kayu. Itu sumber daya alam materi dalam bentuk materi, dalam bentuk fisik. Yang kedua itu adalah sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini artinya adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti batu bara. Batu bara itu energinya bisa kita gunakan untuk apa? Kalau zaman dulu itu bisa menggunakan bahan bakar kereta api. Minyak bumi, energi dari minyak bumi itu contohnya bisa kita manfaatkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai bahan bakar. Kemudian gas bumi, kalau gas bumi itu contohnya seperti yang digunakan oleh ibu kita di dapur untuk memasak, yaitu gas LPG, dan juga sinar matahari. Jadi dia yang dimanfaatkan adalah energinya. Yang ketiga itu adalah sumber daya alam ruang. Nah, artinya di sini adalah sumber daya alam yang berupa ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas. Contohnya itu adalah tanah. Jadi di atas tanah itu kita bisa melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Jadi dia tergolong ke dalam sumber daya alam ruang. Nah, kita lanjutkan. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Jadi ini nanti yang hanya akan kita bahas itu sumber daya alam kehutanan. Nah, sumber daya alam kehutanan itu banyak terdapat di Indonesia. Jadi jenis-jenis hutan di Indonesia itu ada 8. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ini di materi bab 2 mengenai bioma hutan hujan tropis. Nah, untuk persebarannya, ini khusus kita hanya membahas persebarannya saja. Nah, untuk persebaran hutan hujan tropis itu banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua itu adalah hutan musim seperti di gambar ini. Nah, hutan musim ini sering juga disebut dengan hutan monsun, bisa juga disebut hutan gugur. Nah, persebarannya itu adalah banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah ya, kemudian di Jawa Timur sampai ke daerah Nusa Tenggara. Yang ketiga itu hutan hujan pegunungan. Nah, hutan hujan pegunungan ini didominasi oleh pohon konifera atau pohon berdaun jarum seperti di gambar ini. Untuk persebarannya itu tersebar di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Tapi ingat ini khusus di wilayah pegunungannya saja. Yang selanjutnya itu ada hutan sabana atau padang rumput tropis. Nah, seperti di gambar ini hutan sabana yang terdapat padang rumput dan diselimuti oleh pohon-pohon. Nah, untuk persebarannya di Indonesia, hutan sabana ini terdapat di wilayah Flores, Sumba, dan Timor. Selanjutnya itu ada hutan rawa seperti di gambar ini. Nah, biasanya hutan rawa ini berdekatan dengan hutan hujan tropis. Nah, hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera. Kemudian juga terdapat di daerah Kalimantan, Papua, dan Jawa. Yang keenam itu adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini sering juga disebut hutan bakau. Biasanya ini ditanami di pesisir pantai. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pemecah ombak jika terjadinya tsunami. Itu salah satu fungsinya. Nah, hutan mangrove ini tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Dan pastinya itu tadi seperti yang Ibu bilang terdapat di wilayah pesisir pantai. Yang ketujuh itu ada hutan gambut. Nah, biasanya hutan gambut ini bersifat kering dan kebanyakan di hutan gambut ini sering terjadi kebakaran hutan ya. Nah, hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau di daerah Sumatera. Dan kita tahu di daerah Riau dan Kalimantan ini sering terjadi kebakaran hutan. Nah, di sana banyak terdapat hutan gambut yang sifatnya sangat kering. Dan yang terakhir itu adalah hutan lumut. Nah, untuk persebarannya hutan lumut ini terdapat di pegunungan tinggi di Papua.
Nah, contohnya seperti di wilayah Gunung Jayawijaya yang ada di Papua, terdapat juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Yang kita tahu bahwa lumut ini bisa banyak tumbuh itu di daerah yang dingin, lembab, dan dia banyak terdapat di daerah pegunungan yang tinggi. Jadi itu tadi dia 8 jenis hutan yang terdapat di Indonesia. Nah, ini yang terakhir, berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu hutan konservasi. Kita tahu kemarin konservasi itu apa? Konservasi itu artinya melestarikan, merawat, atau menjaga hutan atau bioma tertentu. Nah, jadi hutan konservasi itu merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi hutan konservasi ini di situ hanya khusus untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di situ. Contohnya seperti di gambar ini. Yang kedua itu ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini disebut juga hutan suaka alam. Nah, hutan ini berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Salah satunya itu dalam pengaturan tata air di wilayah itu. Kemudian kita tahu bahwa satu pohon itu kan bisa menghasilkan oksigen yang bisa kita gunakan untuk bernafas. Nah, jadi hutan lindung atau hutan suaka alam ini bisa sangat membantu keasrian lingkungan sekitar dan bisa membantu kita dalam mendapatkan oksigen untuk bernafas. Ya, yang ketiga itu ada hutan produksi. Hutan ini adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi hutan produksi ini dia fungsinya itu hanya menghasilkan pohon yang diproduksi oleh manusia. Nah, contohnya ada satu industri, contohnya industri pensil. Nah, industri pensil itu kan bahan mentahnya itu kan kayu. Nah, jadi kayu itu diambil di hutan produksi ini. Jadi dia itu khusus fungsinya itu untuk menghasilkan hasil hutan yang diproduksi oleh manusia. Baiklah anakku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian lebih mengetahui jenis-jenis sumber daya alam yang terdapat di sekitar kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Salam SFD.